Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis koreksi fiskal. Pada materi-materi yang sebelumnya, kita sudah pelajari berbagai perbedaan antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal. Dan perbedaan-perbedaan tersebut harus dikoreksi. Atas koreksi tersebut, jika kita lihat dari pengaruhnya terhadap laba terhutang, dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Apakah koreksi fiskal positif? Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah. Atau dengan kata lain, menyebabkan penambahan PPh terhutang. Saya ulangi ya, koreksi fiskal positif akan menambah laba kena pajak. Jika laba kena pajak bertambah, otomatis PPh terhutangnya pun akan bertambah. Koreksi positif bisa dikarenakan adanya pendapatan yang seharusnya diakui secara fiskal atau adanya biaya-biaya yang seharusnya dikurangi atau dikeluarkan secara fiskal. Banyak faktor-faktor atau transaksi-transaksi yang menyebabkan adanya koreksi positif. Umumnya, koreksi positif disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh. Maksudnya adalah apabila dalam keuangan komersil telah dibebankan beberapa biaya, namun secara aturan perpajakan, biaya-biaya tersebut tidak boleh dibebankan. Hal ini akan menyebabkan koreksi positif. Kenapa? Karena biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut otomatis akan mengurangi keseluruhan atau total biaya dalam perhitungan laba rugi. Apabila perhitungan laba rugi menjadi berkurang biaya-biayanya, otomatis nilai labanya akan bertambah. Biaya-biaya apa sajakah yang tidak diperkenankan tersebut? Kita sudah bahas di materi sebelumnya ya, namun kita akan coba bahas kembali. Yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, saya seorang pemilik perusahaan yang sudah menjadi badan. Saya mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi saya, misalnya untuk biaya berlibur. Di laporan keuangan perusahaan saya, biaya berlibur saya tersebut dibebankan. Misalnya dalam akun biaya perjalanan. Nah, untuk aturan perpajakan, biaya tersebut tidak boleh dibebankan. Otomatis harus dikoreksi. Dikoreksinya dengan cara mengeluarkan biaya tersebut dari perhitungan laba rugi. Nah, hal ini akan menyebabkan koreksi positif. Yang berikutnya adalah dana cadangan. Biasanya perusahaan memiliki dana-dana yang sengaja disisihkan untuk cadangan atau untuk dana berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam aturan perpajakan, dana cadangan ini tidak boleh dibebankan, sehingga harus dikoreksi apabila dalam laporan keuangan
komersilnya telah dibebankan. Koreksi dana cadangan ini akan menyebabkan koreksi positif. Yang berikutnya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Misalnya, suatu badan memperoleh jasa dari sebuah perusahaan. Atas jasa tersebut, dia membayarnya tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan barang atau kenikmatan. Barang misalnya dibayar dengan menggunakan kendaraan. Kalau kenikmatan misalnya dibayar dengan menggunakan fasilitas berlibur ke luar negeri. Jika dalam laporan laba rugi komersil, biaya yang dikeluarkan untuk memberi kendaraan atau untuk memberi tiket untuk berlibur ke luar negeri tersebut boleh dibebankan. Namun, dalam aturan perpajakan, biaya tersebut tidak boleh dibebankan, sehingga harus dikoreksi dengan cara dikeluarkan dari perhitungan laba dan rugi. Hal ini akan menyebabkan koreksi positif. Yang berikutnya adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, suatu perusahaan bekerja sama atau menggunakan jasa sebuah konsultan. Ternyata pemilik konsultan tersebut masih memiliki kekerabatan dengan pemilik perusahaan. Oleh perusahaan, karena kantor konsultan tersebut masih memiliki kekerabatan, maka atas jasanya diberikan bayaran yang lebih tinggi daripada bayaran-bayaran yang umum atau yang lazim diberikan. Misalnya seharusnya jasa tersebut harga pasarnya atau standar harganya sebesar 100 juta. Tetapi karena punya hubungan kekerabatan, diberikan bayaran sebesar 500 juta. Nah, kelebihan ini di luar kewajaran. Dalam aturan perpajakan, atas kelebihan ini tidak boleh diakui sebagai beban dan harus dikoreksi, dikeluarkan dari perhitungan laba dan rugi yang akan menyebabkan koreksi positif. Kemudian yang berikutnya adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Apabila suatu perusahaan memberikan bantuan, memberikan hibah, atau memberikan sumbangan, dalam laporan keuangan fiskal tidak boleh diakui sebagai beban, sehingga harus dikoreksi atau harus dikeluarkan dari perhitungan laba dan rugi. Yang berikutnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan pun tidak diperkenankan dimasukkan sebagai beban dalam laporan keuangan fiskal, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan laporan laba rugi. Yang berikutnya adalah gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Ini pun sama seperti tadi ya, pengambilan pribadi pemilik tidak boleh dibebankan dalam laporan keuangan fiskal. Yang berikutnya adalah sanksi administrasi.
Kemudian ada selisih penyusutan atau amortisasi komersil di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Misalnya, dalam laporan keuangan komersil, nilai penyusutannya atau metode penyusutannya tidak sesuai dengan metode yang diperkenankan di laporan keuangan fiskal. Nah, atas selisih tersebut harus dikoreksi. Biasanya koreksi-koreksi ini menyebabkan koreksi positif. Yang berikutnya adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas salah satu yang tidak termasuk ke dalam penghasilan yang boleh diakui dalam laporan keuangan fiskal adalah penghasilan-penghasilan yang sudah dikenakan PPh final atau yang bukan termasuk objek pajak. Nah, apabila untuk mendapatkan penghasilan tersebut, seorang WP atau suatu badan yang berbentuk yang sudah menjadi WP itu harus mengeluarkan biaya-biaya, maka biaya-biaya tersebut pun tidak boleh diakui dalam laporan keuangan komersil. Yang berikutnya adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi negatif berbanding terbalik dengan koreksi positif. Kalau koreksi positif akan menambahkan nilai laba, maka koreksi positif akan mengurang nilai laba kena pajak, yang otomatis nantinya PPh terhutangnya pun akan berkurang. Koreksi fiskal negatif disebabkan biasanya oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Apa sajakah penyebab koreksi fiskal negatif? Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Ya. Yang berikutnya, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Oke. Yang berikutnya, penyesuaian fiskal negatif lain yang diatur oleh undang-undang. Kita akan membahas contoh untuk laporan keuangan fiskal. Kalian silakan buka contoh yang sudah saya share di Excel. Terima kasih.